Alfa dan Omega jilid 5 bab 41 Krisis di Galilea. Ketika Kristus melarang orang banyak untuk mengumumkan Dia sebagai raja, Ia telah mengetahui bahwa saat perubahan dalam sejarah hidupnya sudah tiba. Orang banyak yang tadinya ingin menaikkan Dia ke tahta berbalik dari Dia keesokan harinya. Dengan dikecewakannya cita-cita mereka yang mementingkan diri telah mengubah kasih mereka menjadi kebencian dan pujian mereka menjadi kutuk serapah. Meskipun ia mengetahui hal ini, ia tidak mengambil tindakan mencegah krisis itu. Sejak awal, ia tidak menawarkan harapan akan pahala duniawi bagi para pengikutnya. Kepada seorang yang datang dengan kerinduan hendak menjadi muridnya, ia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 20. Sekiranya manusia dapat memperoleh dunia dengan Kristus, sudah tentu orang banyak akan menyatakan setia kepadanya. Tetapi pelayanan seperti itu tidak dapat diterimanya. Dari mereka yang berhubungan dengan Dia, sekarang banyak yang telah tertarik oleh harapan akan kerajaan duniawi. Orang-orang ini hendaknya jangan tersesat. Ajaran rohani dalam mujizat ketul roti yang dalam artinya tidak dipahami. Hal ini harus dijelaskan, dan wahyu yang baru ini akan membawa sertanya suatu ujian yang lebih teliti. Mujizat mengenai ketul roti telah tersebar luas ke tempat jauh dan dekat. Dan pagi-pagi benar, keesokan harinya, orang banyak datang berduyun-duyun ke Betsaida hendak melihat Yesus. Mereka datang dalam jumlah yang besar, melalui darat dan laut. Mereka yang telah meninggalkan Dia pada malam sebelumnya kembali lagi, dengan berharap masih dapat menemukan Dia di situ, karena tidak ada perahu yang dapat ditumpanginya untuk menyeberang. Tetapi sia-sia saja mereka mencarinya, dan banyak yang kembali ke Kapernaum dalam usaha hendak mencari Dia. Dalam pada itu, Ia telah tiba di Genesaret, sesudah tidak hadir hanya sehari lamanya. Segera sesudah diketahui bahwa Ia sudah mendarat, berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya Ia berada. Markus 6 ayat 55. Sesaat kemudian pergilah Ia ke rumah ibadah, dan di sanalah mereka yang datang dari Betsaida menjumpai Dia. Mereka mendengar dari murid-murid tentang bagaimana Ia telah menyeberangi laut itu. Ganasnya topan dan usaha yang sia-sia mendayung berjam-jam lamanya hendak melawan angin sakal tentang Kristus yang muncul dengan berjalan di atas air, mengenai takut yang ditimbulkannya, perkataannya yang memulihkan keyakinan, keberanian Petrus dan akibatnya, teduhnya angin ribut secara tiba-tiba dan perahu merapat dengan tenang. Semuanya dituturkan dengan cermat kepada orang banyak yang keheran-heranan. Tetapi karena tidak puas dengan penuturan ini, banyak orang yang mengerumuni Yesus seraya bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka mengharapkan hendak mendengar cerita selanjutnya tentang mujizat itu dari bibirnya sendiri. Yesus tidak memuaskan rasa ingin tahu mereka. Ia berkata dengan sedih, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mereka bukannya mencari Dia karena suatu motif yang pantas, melainkan karena mereka telah diberi makan dengan roti. Mereka masih mengharapkan hendaknya
mendapat keuntungan duniawi dengan merapatkan diri mereka kepadanya. Juru selamat menyuruh mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Jangan hanya mencari keuntungan jasmani. Jangan hendaknya usaha utama hanya sekedar menyediakan untuk kehidupan sekarang ini, melainkan mencari makanan rohani, malahan akal budi yang akan tahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini dapat diberikan hanya oleh anak Allah, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Pada saat itu minat para pendengar tergugah. Mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Mereka telah melakukan banyak pekerjaan yang memenatkan agar dapat memujikan diri mereka kepada Allah. Dan mereka bersedia mendengar tentang suatu penurutan yang baru yang olehnya mereka dapat memperoleh pahala yang lebih besar lagi. Pertanyaan mereka berarti, apakah yang harus kami lakukan supaya kami layak masuk surga? Apakah pengorbanan yang dituntut daripada kami agar memperoleh hidup mendatang? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Harga surga ialah Yesus. Jalan ke surga ialah oleh iman kepada Anak Domba Allah yang menghapus dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tetapi orang banyak tidak memilih menerima pernyataan tentang kebenaran ilahi itu. Yesus telah melakukan pekerjaan yang sama seperti yang telah dinubuatkan tentang apa yang akan dilakukan Mesias. Tetapi mereka tidak menyaksikan apa yang digambarkan sebagai pekerjaannya oleh harapan mereka yang mementingkan diri. Memang Kristus pernah memberi makan orang banyak dengan roti jelai. Tetapi pada zaman Musa, orang Israel telah diberi makan dengan manna selama 40 tahun. Dan berkat-berkat yang jauh lebih besar diharapkan dari Mesias. Dan berkat-berkat yang jauh lebih besar lagi diharapkan dari Mesias. Hati mereka yang tidak puas menanyakan mengapa. Jika Yesus dapat melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib sebagaimana yang sudah mereka saksikan, tidak dapatkah Ia memberikan kesehatan, kekuatan, dan kekayaan kepada sekalian umat-Nya, melepaskan mereka dari para penindas serta mengangkat mereka kepada kuasa dan kehormatan? Kenyataan bahwa Ia mengaku diutus oleh Allah namun enggan dijadikan Raja Israel sungguh merupakan rahasia yang tidak dapat mereka duga. Penolakannya disalah tafsirkan. Banyak orang menarik kesimpulan bahwa Ia tidak berani menyatakan tuntutannya karena Ia sendiri menyaksikan sifat ilahi yang menjadi ciri tugasnya. Dengan demikian mereka membuka hati terhadap sifat tidak percaya. Dan benih yang telah ditaburkan oleh setan membuahkan yang sejenisnya dalam salah pengertian dan kegagalan. Sekarang dengan setengah mengejek seorang rabi bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Orang Yahudi menghormati Musa sebagai si pemberi manna, memberikan pujian kepada perantara, dan melupakan Dia yang olehnya pekerjaan telah dilaksanakan. Nenek moyang mereka bersungut kepada Musa, serta meragukan dan menyangkal tugas ilahinya. Sekarang dalam roh yang sama, keturunan mereka menolak seorang yang menyampaikan pekabaran Allah kepada mereka.
Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Si pemberi mana sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Kristuslah yang telah memimpin orang Ibrani melalui padang gurun dan memberi makan kepada mereka setiap hari dengan roti dari surga. Makanan itu melambangkan roti yang sebenarnya dari surga, roh yang memberi hidup, yang mengalir dari kepenuhan Allah yang tidak terbatas. Ialah manna yang benar." Yesus berkata, "Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Yohanes 6 ayat 33. Masih dalam keadaan memikirkan bahwa makanan jasmanilah yang dimaksudkan Yesus, beberapa dari para pendengarnya berseru, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kemudian Yesus berkata dengan jelas, "Akulah roti hidup." Kiasan yang digunakan Yesus sudah lazim bagi orang Yahudi. Musa dengan ilham Roh Kudus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan Nabi Yeremia menulis, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku." Ulangan 8 ayat 3, Yeremia 15 ayat 16. Rabi-rabi sendiri mempunyai pemahaman bahwa makan roti dalam makna rohaninya adalah pelajaran tentang hukum dan kebiasaan perbuatan baik. Dan sering dikatakan bahwa bila Mesias datang, segenap Israel akan diberi makan. Ajaran nabi-nabi menjelaskan pelajaran rohani yang mendalam mengenai mujizat roti. Pelajaran inilah yang hendak dipaparkan Kristus kepada para pendengarnya di rumah ibadah. Sekiranya mereka telah mengerti akan kitab suci, sudah tentu mereka mengerti perkataannya ketika ia berkata, "Akulah roti hidup." Baru saja sehari yang lampau orang banyak yang sudah lemah dan lelah diberi makan dengan roti yang diberikannya. Sebagaimana dari roti itu mereka mendapat kekuatan dan kesegaran jasmani, demikian juga dari Kristus mereka dapat memperoleh kekuatan rohani menuju hidup kekal. "Barang siapa datang kepadaku," katanya, "ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tetapi ia menambahkan, "Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Mereka telah melihat Kristus dengan kesaksian Roh Kudus, dengan pernyataan Allah kepada jiwa mereka. Bukti-bukti yang hidup mengenai kuasanya sudah mereka saksikan dari hari ke hari. Namun mereka masih meminta tanda lain. Jadi mereka tidak diyakinkan dengan apa yang sudah mereka lihat dan dengar. Tidak ada gunanya menunjukkan lebih banyak perbuatan ajaib kepada mereka. Sifat tidak percaya selamanya mencari dalih untuk meragukan dan tidak akan menerima bukti yang paling pasti. Sekali lagi, Kristus berseru ke hati yang degil, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Ia mengatakan bahwa semua orang yang menerima Dia dalam iman akan mendapat hidup yang kekal. Tidak seorang pun akan hilang. Tidak perlu orang Farisi dan orang Saduki mempertengkarkan dari hal kehidupan masa depan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tetapi para pemimpin orang banyak itu merasa sakit hati. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Mereka berusaha membangkitkan prasangka dengan menyinggung secara mengejek
tentang asal-usul Yesus yang hina itu. Dengan sikap memandang rendah, mereka menyindir tentang kehidupannya sebagai seorang pekerja Galilea, serta tentang keluarganya yang miskin dan hina. Mereka mengatakan bahwa tuntutan tukang kayu yang tidak terdidik ini tidak layak diperhatikan. Dan karena kelahirannya yang gaib itu, mereka menyindir bahwa ia berasal dari keturunan yang diragukan. Dengan demikian menggambarkan keadaan kelahirannya secara manusia sebagai suatu noda dalam sejarah hidupnya. Yesus tidak berusaha menjelaskan rahasia kelahirannya. Ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kedatangannya dari surga, sebagaimana ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ia menyeberangi laut. Ia tidak menarik perhatian kepada mujizat-mujizat yang menandai kehidupannya. Dengan rela, ia tidak mencari nama baik bagi dirinya, dan ia mengenakan bagi dirinya sifat seorang hamba. Tetapi perkataan dan perbuatannya menyatakan tabiatnya. Semua orang yang hatinya terbuka terhadap penerangan ilahi akan mengenal dalam dia Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Prasangka orang Farisi lebih mendalam daripada yang dinyatakan dalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Prasangka itu berakar dalam kebimbangan batin mereka. Setiap perkataan dan tindakan Yesus membangkitkan pemusnahan dalam diri mereka. Karena roh yang mereka dambakan padanya tidak terdapat di dalam dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Tidak seorang pun akan datang kepada Kristus kecuali mereka yang menyambut penarikan kasih Bapa. Tetapi Allah sedang menarik semua hati kepadanya, dan hanya mereka yang menolak penarikannya akan enggan datang kepada Kristus dalam perkataan, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Yang Yesus maksudkan ialah nubuatan Yesaya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 53 ayat 13. Ayat kitab suci ini dikenakan oleh orang Yahudi kepada diri mereka sendiri. Mereka membanggakan bahwa Allah menjadi guru mereka, tetapi Yesus menunjukkan betapa sia-sia tuntutan ini, karena ia berkata, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran daripada Bapa datang kepadaku. Hanya dengan perantaraan Kristus mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang Bapa. Manusia tidak tahan melihat kemuliaannya. Mereka yang sudah belajar tentang Allah sudah mendengar suara anaknya, dan dalam Yesus orang Nazaret mereka akan mengenal dia melalui alam dan wahyu telah menyatakan Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dengan perantaraan Yohanes yang kekasih, yang mendengarkan perkataan ini, Roh Kudus menyatakan kepada jemaat-jemaat. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan Yesus berkata, Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan dia. Karena hubungan inilah
kita akan keluar dari kubur, bukan saja sebagai suatu pernyataan kuasa Kristus, melainkan karena oleh iman hidupnya telah menjadi hidup kita. Mereka yang melihat Kristus dalam tabiatnya yang benar, serta menerima Dia di dalam hati, mempunyai hidup kekal. Dengan perantaraan Roh Kuduslah Kristus tinggal di dalam kita, dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup kekal. Orang banyak telah mengalihkan perhatian Kristus kepada mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun, seolah-olah penyediaan makanan itu merupakan mujizat yang lebih besar daripada yang diadakan Yesus. Tetapi ia menunjukkan betapa kecilnya pemberian itu bila dibandingkan dengan berkat-berkat yang hendak dikaruniakannya melalui kedatangannya. Mana itu dapat memelihara hanya kehidupan di dunia ini. Mana itu tidak mencegah datangnya kematian ataupun menjamin sifat baka. Tetapi roti yang dari surga akan memberi makanan kepada jiwa sampai hidup yang kekal. Juru selamat berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Pada kiasan ini, Kristus menambahkan yang lain lagi. Hanya oleh mati dapatlah ia memberikan hidup kepada manusia. Dan dalam perkataan selanjutnya, ia menunjukkan kepada kematiannya sebagai sarana keselamatan. Ia berkata, "Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi sudah bersedia hendak merayakan Paskah di Yerusalem untuk memperingati malam kelepasan Israel, ketika malaikat pembinasa memukul rumah-rumah orang Mesir. Dalam domba Paskah, Allah merindukan agar mereka memandang anak domba Allah, dan dengan perantaraan lambang itu menerima Dia yang memberikan dirinya untuk kehidupan dunia ini. Tetapi orang Yahudi telah menjadikan lambang itu sangat penting, sedangkan maknanya tidak diperhatikan. Mereka tidak membedakan tubuh Tuhan. Kebenaran yang sama yang dilambangkan dalam upacara Paskah diajarkan dalam perkataan Kristus. Tetapi kebenaran itu masih tidak dilihat. Sekarang rabi-rabi berseru dengan marahnya, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Mereka berpura-pura mengerti perkataannya dalam pengertian yang sama secara harfiah, sebagaimana halnya dengan Nikodemus ketika ia berkata, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Yohanes 3 ayat 4. Sedikit banyaknya mereka mengerti maksud Yesus, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Oleh salah menerima perkataannya, mereka mengharapkan untuk menimbulkan prasangka orang banyak melawan Dia. Kristus tidak melunakkan penjelasan yang diberikannya secara lambang. Ia mengulangi kebenaran itu dalam bahasa yang lebih kuat lagi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah kebenar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia." Makan daging dan minum darah Kristus adalah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Percaya bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita dan bahwa kita sempurna di dalam Dia.
oleh memandang kasih-Nya, oleh merenungkannya, oleh meminumnya, kita mendapat bagian dari sifat-Nya. Sebagaimana makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makanan tidak dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali kita memakannya. Kecuali makanan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Demikianlah Kristus tidak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi. Suatu pengetahuan secara teori melulu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita harus makan daripadanya, menerima Dia dalam hati, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya harus dipahami baik-baik. Tetapi kiasan-kiasan ini, sekalipun tidak berhasil menggambarkan hak istimewa dari hubungan orang percaya kepada Kristus, Yesus berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus." Demikian sempurnanya Yesus berserah kepada kemauan Allah, sehingga Bapa saja yang kelihatan dalam kehidupannya. Meskipun digoda sama seperti kita, namun Ia sendiri di hadapan dunia tanpa dinodai kejahatan yang mengelilinginya. Demikianlah juga kita harus menang sebagaimana Kristus sudah menang. Apakah engkau seorang pengikut Kristus? Kalau demikian, segala perkara yang tersurat mengenai kehidupan rohani tersurat bagimu dan dapat dicapai oleh menyatakan dirimu kepada Yesus. Apakah semangatmu sedang melemah? Apakah kasihmu yang mula-mula sudah menjadi dingin? Terimalah kembali kasih yang ditawarkan oleh Kristus. Makanlah dari dagingnya, minumlah dari darahnya, dan engkau akan menjadi satu dengan Bapa dan dengan anak itu. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya enggan melihat sesuatu kecuali makna secara harfiah saja dalam perkataan juru selamat. Oleh hukum upacara, mereka dilarang mencicipi darah. Dan kini mereka memperhatikan bahasa Kristus sebagai pencemaran sesuatu yang suci dan perdebatkannya satu sama lain. Kebanyakan dari mereka malahan murid-murid sekalipun berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Juru selamat menjawab, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup Kristus memberikan hidup kepada dunia ini, ialah perkataannya. Dengan perkataannya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan perkataannya, Ia mendiamkan laut dan membangkitkan orang mati. Dan orang banyak menyaksikan bahwa perkataannya disertai kuasa. Ia mengucapkan firman Allah sebagaimana Ia telah mengucapkannya dengan perantaraan segala nabi dan guru perjanjian lama. Segenap kitab suci merupakan pernyataan Kristus, dan juru selamat ingin menetapkan iman para pengikutnya kepada firman itu. Bila hadiratnya yang kelihatan itu ditarik kembali, firman itu hendaknya menjadi sumber kuasa bagi mereka. Sebagaimana halnya dengan guru mereka, seharusnya mereka hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Sebagaimana kehidupan jasmani dipelihara dengan makanan, demikian juga kehidupan rohani dipelihara dengan firman Allah. Dan setiap jiwa harus menerima kehidupan dari firman Allah baginya sendiri. Sebagaimana kita harus makan untuk diri kita sendiri,
agar mendapat keperluan gizi. Demikian juga kita harus menerima firman itu bagi diri kita sendiri. Kita tidak memperolehnya hanya dengan perantaraan pikiran yang lain. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan seksama, memohon dari Allah kita bantuan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman-Nya. Kita harus merenungkan buah pikiran itu sampai itu menjadi bagian kita sendiri dan kita mengetahui apa yang dikatakan Tuhan dalam janji-janji dan amaran-amarannya. Yesus tunjukkan kepada setiap orang. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengalaman-pengalaman yang diceritakan dalam firman Allah hendaknya menjadi pengalaman saya juga. Doa dan janji, ajaran dan amaran adalah untuk saya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Bila iman menerima dan menyelami prinsip-prinsip kebenaran dengan secara demikian, itu menjadi sebagian dari kehidupan serta kuasa mendorong bagi kehidupan. Firman Allah itu bila diterima ke dalam jiwa, mengubahkan pikiran dan masuk ke dalam perkembangan tabiat. Oleh selalu memandang kepada Yesus dengan mata iman, kita akan dikuatkan. Allah akan mengadakan wahyu yang paling berharga kepada umatnya yang lapar dan haus. Mereka akan mendapati bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi. Bila mereka makan dari firman-Nya, mereka mendapati bahwa firman itu roh dan hidup adanya. Firman itu memusnahkan sifat bawaan dan duniawi dan memberikan suatu hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Roh Kudus datang ke dalam jiwa sebagai penghibur. Oleh rahmat-Nya yang mengubahkan itu, peta Allah dihasilkan kembali pada murid itu. Ia menjadi suatu kejadian yang baru. Kasih menggantikan kebencian dan hati menerima kesamaan ilahi. Inilah yang dimaksud oleh hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang dimaksud dengan makan roti yang berasal dari surga. Kristus telah mengucapkan kebenaran yang suci dan kekal mengenai hubungan antara Dia dengan para pengikutnya. Ia mengetahui tabiat orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya, dan firman-Nya menguji iman mereka. Ia menyatakan bahwa mereka harus percaya dan bertindak sesuai dengan ajarannya. Semua orang yang menerima Dia mengambil bagian dari sifat-Nya dan menjadi serupa dengan tabiat-Nya. Ini menyangkut kesediaan meninggalkan cita-cita yang dipelihara dalam hati mereka. Hal itu memerlukan penyerahan diri kepada sepenuhnya kepada Yesus. Mereka dipanggil untuk memiliki sifat pengorbanan yang dijalani oleh orang di Golgota. Hal itu memerlukan penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus. Mereka dipanggil untuk memiliki sifat pengorbanan diri dan kerendahan hati. Mereka harus berjalan pada jalan sempit yang dijalani oleh orang di Golgota. Mereka mau mendapat bagian dari pemberian kehidupan dan kemuliaan surga. Ujian itu terlalu besar. Semangat orang-orang yang tadinya berusaha memaksa serta menjadikan Dia raja kini menjadi dingin. Mereka menyatakan bahwa uraian di rumah ibadah ini telah membuka mata mereka. Sekarang mereka tidak terkecoh. Dalam pikiran mereka, perkataannya merupakan pengakuan terus terang bahwa Ia bukannya Mesias dan bahwa tidak ada pahala duniawi diwujudkan oleh berhubungan dengan Dia. Mereka menyambut kuasa-Nya yang mendatangkan kuasa mujizat
Mereka rindu dibebaskan dari penyakit dan penderitaan, tetapi mereka tidak mau bersimpati terhadap kehidupannya yang mengorbankan diri. Mereka tidak menghiraukan kerajaan rohani yang sukar dipahami. Yang dikatakannya itu, orang-orang yang tidak ikhlas, yang mementingkan diri, yang mencari Dia, tidak lagi menginginkannya. Jika ia tidak mau mencurahkan kuasa dan pengaruhnya untuk mendapat kemerdekaan dari orang Roma, mereka tidak mau mengadakan hubungan dengan Dia. Yesus berkata dengan jelas kepada mereka, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya," sambil menambahkan, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku." Ia menghendaki agar mereka mengerti bahwa jikalau mereka tidak tertarik kepadanya, sebab ialah hati mereka yang tidak terbuka kepada Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Dengan imanlah jiwa memandang kemuliaan Yesus. Kemuliaan ini tersembunyi sampai iman dinyalakan dalam jiwa dengan perantaraan Roh Kudus. Oleh templakan terhadap kurangnya percaya mereka di hadapan umum, murid-murid ini malah lebih menjauhkan diri dari Yesus. Mereka merasa kurang senang dan dalam keinginan hendak melukai perasaan juru selamat dan memuaskan kebencian orang Farisi, mereka membelakangi Dia dan meninggalkan Dia dengan penghinaan. Mereka telah mengadakan pilihan mereka. Mereka tidak mau mengatakan penyerahan yang sempurna. Keputusan mereka tidak pernah dibatalkan sesudah itu, karena mereka tidak lagi bekerja dengan Yesus. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Matius 3 ayat 12. Inilah salah satu saat pembersihan. Oleh firman kebenaran, sekam dipisahkan dari gandum, karena mereka terlalu congkak dan menganggap diri benar, sehingga tidak dapat menerima teguran. Terlalu mencintai dunia sehingga tidak dapat menerima kerendahan hati. Banyak dari mereka berbalik dari Yesus. Kebanyakan masih melakukan perkara yang sama. Dewasa ini, jiwa-jiwa diuji sebagaimana halnya dengan murid-murid dalam rumah sembahyang di Kapernaum. Bila kebenaran dijelaskan dalam hati, mereka melihat bahwa kehidupan mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka melihat perlunya perubahan yang menyeluruh dalam diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak peduli, tidak sudi menanggung pekerjaan yang menuntut penyangkalan diri. Sebab itu mereka marah bila dosa-dosa mereka ditemukan. Mereka pergi dengan pengerasan sakit hati. Bagaimana murid-murid meninggalkan Yesus sambil tersungut. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Pujian dan belayan menyenangkan pada pendengaran mereka, tetapi kebenaran tidak disambut dengan gembira. Mereka tidak dapat mendengarnya ketika orang banyak mengikuti dan diberi makan dan sorak-sorai kemenangan kedengaran. Semua mereka menyingkirkan puji-pujian, tetapi bila pemeriksaan Roh Allah menyatakan dosa mereka dan menyerukan mereka meninggalkannya, mereka membelakangi kebenaran dan tidak lagi berjalan dengan Yesus. Murid-murid yang tidak setia itu berbalik dari Kristus. Suatu roh yang lain menguasai mereka. Mereka tidak dapat melihat sesuatu yang menarik dalam Dia, yang tadinya mereka dapat sangat menarik. Mereka mencari musuh-musuhnya, karena musuh-musuh itu sesuai dengan roh dan pekerjaan mereka. Mereka salah menafsirkan perkataannya, memalsukan pernyataannya, serta menentang motifnya. Mereka mempertahankan perlakuan mereka dengan
mengumpulkan setiap perkara yang dapat menentang dia, dan kemarahan seperti itu dibangkitkan oleh laporan yang tidak benar sehingganya berada dalam bahaya. Kabar bersih dengan cepatnya bahwa atas pengakuannya sendiri Yesus oleh orang Nazaret adalah Mesias, dan dengan demikian perasaan khalayak ramai di Galilea dialihkan untuk melawan dia, sebagaimana pada tahun sebelumnya sesudah dialami Yesus di Yudea. Wahai Israel, menolak juru selamat mereka karena mereka merindukan seorang pemenang yang akan memberi mereka kuasa duniawi. Mereka menghendaki daging yang akan binasa, tetapi bukannya yang akan tahan sampai hidup kekal. Dengan hati yang penuh kerinduan, Yesus melihat mereka yang pernah menjadi murid-muridnya meninggalkan dia, hidup dan terang bagi manusia. Rasa kesadaran bahwa belas kasihannya tidak dihargai, kasihnya tidak dibalas, kemurahannya diremehkan, keselamatannya ditolak, memenuhi dia dengan kesedihan dan tidak diberikan. Perkembangan seperti itulah yang menjadikan dia seorang yang kena sengsara dan yang bisa dalam kesukaran, dan yang biasa dalam kesukaran. Tanpa berusaha menghalangi mereka yang sedang meninggalkan dia, Yesus berpaling kepada 12 muridnya seraya berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus menyahut dengan bertanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kepada siapakah kami akan pergi? Guru-guru Israel memperbudak dengan ketelitian dalam upacara secara lahiriah. Orang-orang Farisi dan Saduki senantiasa bertengkar. Meninggalkan Yesus berarti jatuh ke dalam para penyokong upacara agama, serta orang-orang yang bercita-cita mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Murid-murid telah mendapat lebih banyak damai dan kesukaan sejak mereka menerima Kristus, sebagaimana dalam segala kehidupan mereka pada masa yang silam. Bagaimanakah mereka dapat kembali kepada orang-orang yang telah menghina dan menganiaya sahabat orang berdosa? Sudah lama mereka mengharapkan Mesias, dan kini ia sudah datang, dan mereka tidak dapat berbalik dari hadiratnya dan pergi kepada orang-orang yang sedang memburunya dan telah menganiaya mereka karena menjadi pengikutnya. Kepada siapakah kami akan pergi? Tidak mungkin meninggalkan ajaran Kristus, perjalanannya tentang kasih dan kemurahan, lalu pergi kepada kegelapan kurang percaya, kepada kejahatan dunia. Sementara juru selamat ditinggalkan oleh banyak orang yang sudah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Petrus mengungkapkan iman murid-murid. Engkau adalah Mesias. Pemikiran akan kehilangan jangkar bagi jiwa mereka, memenuhi mereka dengan ketakutan dan kepedihan. Tidak mempunyai juru selamat berarti hanyut di laut yang gelap dan angin ribut. Banyak perkataan dan perbuatan Yesus kelihatan sukar dipahami dengan pikiran yang terbatas. Tetapi setiap perkataan dan perbuatan mempunyai maksud tertentu dalam pekerjaan penebusan kita. Setiap perkara itu diperhitungkan untuk memberikan hasilnya sendiri. Jika kita sanggup mengerti maksud-maksudnya, semuanya akan kelihatan penting, sempurna, dan sesuai dengan tugasnya. Meskipun kita tidak dapat mengerti segala perbuatan dan jalan Allah, kita dapat melihat kasih-Nya yang besar yang menjadi dasar segala perlakuannya terhadap manusia. Ia yang tinggal dekat Yesus akan mengerti banyak tentang rahasia kesalehan. Ia akan mengakui kemurahan yang memberikan teguran, yang menguji tabiat dan menyatakan niat hati. Ketika Yesus mengemukakan kebenaran yang menguji, yang menyebabkan begitu banyak dari murid-muridnya berbalik, ia mengetahui apa yang akan diakibatkan oleh perkataannya.
tetapi ia hendak memenuhi suatu maksud kemurahan. Ia melihat jauh ke depan bahwa pada saat pencobaan setiap muridnya yang kekasih akan diuji dengan keras. Sengsaranya di Getsemani, perihal ia dihianati dan disalibkan, merupakan suatu ujian yang paling berat bagi mereka. Sekiranya tidak diberikan ujian lebih dahulu, mereka yang didorong hanya oleh motif mementingkan diri akan bergabung dengan mereka. Ketika Yesus mereka dihukum di ruang pengadilan, ketika orang banyak pernah menyerukan dia sebagai raja, kini mencemooh dia serta menghina dia. Ketika orang banyak yang mengejek berseru, salibkan dia. Ketika mereka dikecewakan dalam cita-cita duniawi oleh mengingkari kesetiaan mereka kepada Yesus, kebenaran orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri akan membawa kesusahan yang pahit dan membebani harapan mereka yang paling dan membebani hati. Selain dari kesedihan dan kekecewaan mereka karena hilangnya harapan mereka yang paling disukai. Pada saat kegelapan itu, teladan pihak orang-orang yang berbalik dari dia sebenarnya dapat menyeret, namun oleh hadiratnya sendiri ia dapat menguatkan iman para pengikutnya. Tetapi Yesus mendatangkan krisis ini, namun oleh hadiratnya sendiri ia dapat menguatkan iman para pengikutnya yang benar. Penebus yang menaruh belas kasihan, yang sangat mengetahui nasib yang menunggu dia, memuluskan jalan bagi murid-murid, menyiapkan mereka untuk ujian tertinggi, serta menguatkan mereka untuk menghadapi ujian terakhir.